Mari jemaat Tuhan kita satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Juru Selamat kami Tuhan, yang rela mati untuk mengampuni segala dosa kami, sehingga kami Tuhan sekarang yang percaya sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi ahli-ahli waris Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan kepada kami Tuhan, anak-anak kudus-Mu yang sudah hadir pada hari ini di gereja kudus-Mu ini, yang bersama-sama bersatu hati Tuhan ingin memuji, memuliakan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah hadir maupun Tuhan jemaat-jemaat kami yang menonton live streaming. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti Tuhan akan kehendak firman Tuhan yang akan sebentar yang akan kami dengarkan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan setiap firman yang kami dengarkan bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Amin. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam kudus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini dan juga jemaat Tuhan yang menonton lewat live streaming. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan terus ya dijaga oleh Tuhan Yesus, oleh kasih, karena kita sudah hidup di dalam kasih karunia-Nya. Dan begitu pula Bapak Ibu, pada hari ini senang sekali saya bisa kembali membawakan firman Tuhan untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Saya akan lanjutkan pembahasan topik pembicaraan kita yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Dan ini akan menjadi khotbah berseri ya. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang paradigma, ya kan? Kemudian kita berbicara tentang dimensi kasih karunia. Sekarang kita akan berbicara tentang komitmen. Ya, komitmen di dalam kasih karunia Allah, ya, Bapak Ibu. Dan untuk itu langsung saja kita akan membuka bagian dari firman Tuhan dari 2 Timotius, ya, 2 Timotius pasalnya yang pertama, Bapak Ibu. Ini adalah surat Rasul Paulus yang pertama kepada yang kedua, maksud saya yang kedua, 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-15. Nah, di situ kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa ya kehendak Tuhan mengenai komitmen di dalam hidup kita, tentunya untuk kita orang-orang percaya di zaman kasih karunia Allah. Ya, Bapak Ibu sudah ketemu ya? Kita akan membacanya secara bersama-sama. 6 sampai dengan 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana ada ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kemudian 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita,
sebagai rasul dan sebagai guru. 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Terakhir, kau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Iya, Bapak Ibu, seperti topik yang akan saya bawakan hari ini mengenai komitmen di dalam kasih karunia. Ya, pertama-tama saya percaya kata komitmen, kita tahu ya apa arti kata komitmen ya Bapak Ibu ya. Komitmen ini tidak asing lagi di pendengaran kita semua ya, apalagi orang-orang yang sudah dewasa begitu ya. Komitmen ini adalah sebuah penerimaan Bapak Ibu, sebuah penerimaan yang kuat terhadap suatu nilai-nilai dan tujuan yang dianggap sangat berharga, sehingga tetap memilih bertahan dengan rasa tanggung jawab yang penuh meskipun harus menghadapi tantangan. Biasanya komitmen ini udah berada di titik yang sudah menjadi keharusan tanggung jawab diri sendiri begitu ya terhadap sesuatu begitu. Kalau misalnya orang tua pasti berkomitmen, kalau yang sudah punya anak pasti komitmennya adalah menjaga anak, bagaimana caranya memberikan pendidikan, menyekolahkan anak, kemudian memberikan bertanggung jawab akan itu ya. Kemudian kalau misalnya kita juga orang-orang yang sudah bekerja berkomitmen ya, kalau kita ingin bekerja dan terus bertahan di sana ya kita berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk tempat pekerjaan kita. Begitu semua. Dan orang-orang dewasa pasti punya komitmen di dalam hidupnya ya. Di dalam hidupnya untuk apapun itu ya, yang penting tentunya untuk hidupnya. Dalam hal iman kita kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu, kita orang-orang percaya tentunya bersama berkomitmen di dalam nilai-nilai kasih karunia yang telah menyelamatkan hidup kita tentunya ke dalam kekekalan. Karena kita tahu keselamatan kita tidak hilang, tidak bisa hilang. Ya, keselamatan itu tidak bisa hilang. Karena apa? Karena keselamatan sudah Yesus sendiri yang menjamin, dan keselamatan itu tidak mungkin ada yang bisa mengambil dari Yesus. Jadi ketika kita sudah selamat dan kita hidup di dalam kasih karunia yang tentunya membawa kita kepada kekekalan, itu tidak akan hilang. Nah, sehingga melalui iman kita kita terus diperbarui di dalam hidup kita untuk rindu beribadah, kemudian melayani Tuhan, khususnya dalam tugas pemberitaan Injil Kristus untuk keselamatan banyak orang. Nah, ada di dalam hal ini saya akan menyampaikan 3 hal yang menarik yang tentunya pasti akan membantu kita Bapak Ibu dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya di zaman kasih karunia ya. Hal yang pertama, kita lihat kebenaran yang dibukakan dari bacaan firman Tuhan di ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu. Di situ dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita ya. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, melainkan yang kalimat terakhir, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Tentu ini menegaskan kembali kepada kita ya apa yang Paulus sampaikan di dalam Roma pasalnya yang pertama ayat ke-16. Saya akan membacakan untuk kita Bapak Ibu. Roma pasalnya yang ke-8 pertama ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan,
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Roma pasal yang pertama ayatnya 16 ya. 16. Ya, Roma 1 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Ya, setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di situ dikatakan melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah, ya, oleh kekuatan Allah. Nah, di sini sama seperti yang dikatakan oleh di Roma pasal yang pertama ayat 16, bahwa berita Injil itu adalah kekuatan Allah, ya. Berita Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Betul sekali, dan itu tidak dapat diganggu-gugat. Ini bukan sesuatu yang belum diketahui oleh Rasul Paulus, ya, rasul bangsa lain, ketika ia berjuang menuntaskan komitmennya melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Sebab di Efesus pasalnya yang pertama ayat 13 dan 14 di situ telah dikatakan bahwa di dalam Yesus ketika kamu percaya apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai apa? Sebagai jaminan. Itu dia, sebagai jaminan dari segala sesuatu yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang percaya, ya, bagi orang-orang percaya. Injil itu adalah kekuatan Allah bagi orang-orang percaya. Betul ya? Sehingga kita tidak perlu takut Bapak Ibu untuk menyaksikan Injil kepada semua orang. Karena apa? Karena yang bekerja membantu kita sebagai orang yang sudah percaya dalam hidup kita adalah Roh Kudus sendiri. Amin ya Bapak Ibu. Ya, amin. Keadaan dan situasi-situasi Bapak Ibu di dalam kehidupan ini memang akan terus mengalami perubahan. Sekali lagi saya katakan keadaan dan situasi-situasi di kehidupan ini memang akan mengalami banyak sekali perubahan itu, ya, dan akan menjadikan manusia banyak berpikir, dan itu tidak terelakkan. Manusia tidak siap bahkan menghadapi masalah atau perubahan yang terjadi, dan tidak sedikit juga banyak manusia yang akhirnya terbawa akan arus dunia. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan bagi kita orang-orang percaya di dalam kehidupan kita sekarang. Dan tidak sedikit hal itu sudah terjadi juga bukan hanya hari ini, tempat kita hidup, di saat kita hidup, zaman kita hidup, tetapi juga dalam masa pelayanan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah ada ketika kasih karunia itu sudah diberikan, ya, sudah ditanamkan oleh Rasul Paulus, diberikan kepada Rasul Paulus oleh Allah sendiri. Injil firman Tuhan itu sudah ada di masa itu, ya, perubahan itu, tantangan itu, keadaan itu, situasi seperti itu sudah ada di zaman Rasul Paulus. Sehingga kita harus banyak belajar tentunya dari pengalaman Rasul Paulus. Untuk apa? Kita melihat dari pengalaman Rasul Paulus untuk bagaimana caranya kita dapat tetap bertahan dan tetap konsisten. Mungkin bertahan iya, tapi konsisten belum tentu. Nah, konsisten ini ada di titik juga yang paling tinggi setelah kehidupan kita, gitu ya. Kita bisa melihat orang bekerja 1 bulan 2 bulan dia rajin, kemudian sudah tahu bagaimana caranya gap-gap yang harus dilakukan sehingga akhirnya kendor. Nah, konsisten ini bagaimana cara kita sebagai orang percaya untuk tetap terus berkomitmen konsisten untuk melakukan hal yang baik yang tentunya Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat tetap bertahan di dalam kasih karunia untuk tetap konsisten menjaga komitmen kita di dalam kasih karunia ini di tengah derasnya era perubahan zaman yang terus mempengaruhi semua orang untuk mengikuti mereka, ya Bapak Ibu. Tidak sedikit sekarang banyak juga pemberita-pemberita Injil di luar sana yang akhirnya menghilangkan atau tidak lagi memasukkan elemen-elemen penting di dalam pemberitaan Injilnya. Apa sih elemen-elemen penting?
Elemen-elemen penting adalah elemen yang kita tahu bahwa ada dua keinginan Allah di zaman kasih karunia untuk orang-orang percaya, yaitu keselamatan dan ilmu pengetahuan akan kebenaran. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, elemen yang paling penting tentunya adalah keselamatan. Itu sudah banyak sekali di luar sana juga tidak terlalu mementingkan hal itu. Hanya sesuatu hal yang mungkin saja enak didengar. Enak didengar belum tentu bisa membawa kita kepada keselamatan. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Dan kita sebagai orang-orang percaya pasti peka akan hal itu. Ya, kita juga sudah tahu. Tentunya kita sudah tahu kalau kita sudah memiliki iman keselamatan ya, keselamatan yang sudah kita terima, kita punya Bapak Ibu, pasti kita peka terhadap orang-orang di luar sana mungkin yang mungkin Bapak Ibu tidak sengaja mendengarkan firman. Kalau sesuatu firman yang disampaikan oleh pemberita di luar sana mungkin lewat gadget, itu banyak sekali yang tidak memasukkan elemen penting itu. Padahal Allah sendiri ingin banyak disampaikan Injil keselamatan. Nah, itu yang mungkin jadi tantangan di dalam kehidupan kita, di sekitar kita juga banyak yang belum ada esensi dari itu, ya. Keinginan orang untuk memberitakan Injil keselamatan itu belum ada. Nah, itu yang menjadi tugas pokok untuk kita. Sekarang kita tahu Bapak Ibu bahwa di dalam kasih karunia ini, kalau kita lihat tadi mengenai keselamatan dan Roh Kudus yang sudah menjadi jaminan di dalam kehidupan kita, kita menerima warisan. Betul ya? Bapak Ibu sudah merasa menerima warisan, Bapak Ibu? Warisan kekal dari Allah. Sudah? Sudah merasa menerima warisan? Belum. Ya, kita tahu bahwa di dalam kasih karunia ini kita menerima warisan kekal dari Tuhan Yesus. Amin. Sudah kita terima, begitu ya. Mungkin wujudnya di dalam kehidupan ini belum ada karena kita masih hidup di dalam dunia, ya. Tapi warisan itu sekarang maksudnya sudah ada, Tuhan sudah siapkan, begitu ya. Tuhan sudah siapkan untuk kita. Dan itu sudah menjadi hak milik Bapak Ibu semua. Jadi tidak usah takut warisan itu tidak akan diberikan ya. Sudah ada ya. Mungkin kita akan menikmatinya nanti ya. Betul ya. Mungkin kita nikmati. Tapi jaminan Roh Kudus itu sudah Bapak Ibu nikmati sekarang justru ya. Amin ya Bapak Ibu. Ya. Dan kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus tentunya akan selalu melindungi kita, bahwa kita akan tetap menerima warisan kekal bersama-sama dengan Kristus Yesus sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggotanya. Nah, ini menjadi pengharapan kita yang sangat mulia ya. Dan itu disampaikan begitu rinci, bisa kita baca, boleh dibuka dari Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-15. Boleh 15 sampai dengan 18. 15 sampai dengan 18. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang ya, kita di jaminan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu menjadikan kita tidak takut lagi, tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Tahu ya ahli waris ya Bapak Ibu? Ya, ahli waris. Maksudnya orang-orang yang apa? Berhak
menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 18 menjadi kunci sukacita, ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang dimaksud adalah hak kita sebagai orang-orang percaya yang kita adalah sebagai ahli waris atau anak-anak Tuhan. Nah, ini akan diberikan kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Karena itulah Paulus katakan, saya tidak perlu merasa malu dalam tugas pemberitaan Injil Kristus. Karena apa? Karena saya diselamatkan oleh Injil Kristus. Injil Kristus adalah berita yang dihadirkan oleh Allah ke dunia ini oleh sebab peristiwa penebusan seluruh umat manusia, tidak hanya sebagian dosa, tetapi seluruhnya, segala dosa. Dalam hal penebusan itu sudah dikerjakan, telah dikerjakan. Oleh siapa? Oleh Kristus sendiri, oleh Yesus sendiri. Disalib Kristus dengan sempurna 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu sudah dikerjakan dan sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu-gugat hal itu, Bapak Ibu. Berita Injil Kristus adalah manifestasi dari kasih Allah. Berita Injil Kristus adalah manifestasi dari kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Berita Injil itu kita rasakan salah satu bentuk dari kasih Allah kepada dunia ini, kepada kita anak-anaknya. Kasih Allah yang sempurna, tidak sementara, bukan sementara. Jadi kenapa kita harus malu memberitakan Injil kasih Allah, Injil kasih karunia yang sempurna dan penuh kemuliaan? Kenapa harus malu? Ya, orang-orang yang bangga memberitakan Injil, ya, orang-orang yang bangga memberitakan Injil, banyak Injilnya. Injil apa dulu nih ya? Ini masih koma. Injil yang keliru. Orang-orang yang bangga memberitakan Injil yang keliru atau yang Paulus katakan sebagai Injil lain, ya, dalam surat Galatia, mereka yang harusnya malu, iya nggak? Iya dong, harusnya malu. Kenapa? Itu bukan Injil yang Tuhan inginkan sampaikan kepada banyak orang. Karena itu adalah Injil atau palsu, Injil yang palsu, menyesatkan. Tetapi banyak di zaman dulu, di zaman Rasul Paulus, mereka dengan bangga menyampaikan Injil palsu. Ada nggak sekarang? Ayo, ada nggak sekarang? Ada ternyata Injil palsu. Ada, ada. Banyak sekali Injil palsu di luar sana. Dan itu semua bisa kita dengarkan di mana saja. Masalahnya dengan kemajuan teknologi yang sekarang, kita banyak bisa dengarkan, tidak hanya harus ke gereja, ya enggak? Kalau mendengarkan firman sekarang, firman yang bisa kita sampaikan sekarang kan, orang bisa mengakses semua lewat internet, ya. Kalau suatu gereja punya website sendiri, kemudian mereka masuk ke dalam website itu, akhirnya ada di situ online, sama seperti yang kita lakukan. Mereka bisa mendapatkan itu tidak harus duduk di dalam gereja.
dalam gedung gereja bersama-sama beribadah. Mereka bisa dapatkan itu dari mana saja. Cuplikan-cuplikan itu pun bisa dapat. Betul? Betul. Tidak hanya harus di hari Minggu, di hari-hari lain pun bisa. Gitu. Bagian potongan itu bisa mereka dengarkan, dan itu bisa kita dengarkan juga. Banyak sekali, bukan hanya di zaman Paulus, tetapi di zaman sekarang banyak sekali injil-injil lain, injil-injil palsu yang sangat menyesatkan. Nah, dalam Alkitab berkata, suatu saat mereka akan dipermalukan oleh Tuhan Yesus. Kapan? Sekarang? Nanti, pas akhir zaman. Di akhir zaman, ya, kalau misalnya kita melihat di Matius pasalnya ke-7, Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Di situ dikatakan, boleh? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi nama siapa? Namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi 23 apa dikatakan? Pada waktu itulah akunya ini Yesus ya akan berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah Menyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Lihat, gitu. Mereka merasa bahwa mereka menyampaikan Injil yang Injil lain, Injil yang menyesatkan. Tapi pada hari penghakiman, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku gak kenal kamu. Kamu siapa? Hanyalah dari pandanganku, kalian pembuat kejahatan. Siapa sih? Siapa ya? Gitu ya, kalau kita menghadap Tuhan, siapa ya? Saya yang memberitakan Injil, Tuhan. Saya mengadakan mujizat dan bla 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 demi nama Tuhan loh. Siapa ya? Bagaimana rasa kita pasti? Wah, itu yang akan terjadi oleh banyak, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memberitakan Injil di luar dari kasih karunia. Dalam hal ini, Injil-Injil yang menyesatkan, Injil palsu. Konsekuensinya apa? Lihat, Allah sendiri yang mengatakan itu ya, bukan saya. Ada buktinya tuh, 22 dan 23 ya. Atau bisa kita lihat contoh lain di 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasalnya yang ke-12, di situ dikatakan ayatnya yang ke-13. Dua belas ya. Sebentar ya Bapak Ibu.
Maksud saya 1 Korintus ya. Maaf. Ya, kalau ini bagian dari yang seharusnya diberitakan oleh kita sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai anggota-anggota kudusnya Tuhan, ya, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, apa yang harusnya Injil yang kita sampaikan, ya, banyak sekali karena sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, anggota-anggota kudusnya Tuhan, ini yang menjadi penting untuk kita. 12, maaf. 12, ya. Nah, ini banyak anggota kita, ya. Karena sama seperti tubuh itu, kita sebagai anggota-anggota yang banyak. 12 ayatnya yang ke-13. Nah, ini yang harusnya menjadi Injil yang kita beritakan kepada banyak orang, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka. Nah, ini tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu. Baik orang Yunani, Yahudi, orang Buddha maupun merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. 13 Bapak Ibu. Itu 13, maksud saya 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. 15. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Kemudian 16. Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Nah, ini adalah Injil yang tentunya kita sebagai orang-orang anggota-anggota atau ahli-ahli warisnya Tuhan untuk bersama-sama, bukan lewat dari memberitakan firman Tuhan ini tidak ditentukan dari jabatan apa yang ada di dalam gereja ataupun itu di dalam kehidupannya. Karena tadi di situ dikatakan bahwa kita bisa melakukan banyak roh Tuhan itu, roh Kristus itu disampaikan di dalam kehidupan kita, dapat kita rasakan itu bukan melalui kasta ya. Di situ dikatakan tadi orang Yahudi maupun orang Yunani ataupun siapapun itu gitu ya, orang dewasa bahkan anak-anak sekalipun itu kita bisa menyampaikan itu. Nah, itu yang menjadi titik di mana Tuhan Yesus ingin lakukan atau ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini Paulus tidak mengatakan bahwa kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu, itu adalah hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kebenaran Allah yang dapat kita lihat di sini. Kita kembali, Bapak Ibu, ke dalam 2 Timotius pasal yang pertama, di ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan adalah, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi apa? Tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Di sini Paulus tidak mengatakan bahwa ia sanggup memelihara komitmennya kepada Tuhan sendiri. Karena apa? Karena apa yang telah ia perbuat sendiri. Tidak, Bapak Ibu. Di situ dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara. Siapa yang memelihara? Yesus. Di situ dikatakan bahwa karena aku tahu kepada siapa aku, yaitu Paulus, percaya, dan aku yakin bahwa aku berkuasa memeliharakan. Bukan, tapi dia huruf besar ya, dia berkuasa untuk memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Jadi yang memelihara komitmen kepada Tuhan bukanlah diri kita,
tapi Allah sendiri. Tetapi ia sanggup menjalankan tugas pelayanan kepada Tuhan. Karena apa? Karena semata-mata apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Bukanlah Paulus yang menjadi yang akhirnya kuat, ya Bapak Ibu. Tentunya Allah sendiri yang bekerja di dalam kehidupannya. Banyak orang Kristen yang mengaku ingin mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Banyak kan? Kita ingin mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, betul? Ya, banyak juga di luar sana. Kelihatannya pernyataan janji seperti itu benar gak? Benar gak? Banyak orang Kristen yang mengaku ingin mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Kelihatannya benar gak? Benar gak? Bukan kelihatannya, benar gak? Benar, kelihatannya pernyataan janji seperti itu benar. Sehingga mereka mulai merencanakan, saya akan melakukan ini. Betul ya? Kalau misalnya kita berkomitmen, pasti kita dijanji, betul? Ada janji yang ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi mereka berencana atau merencanakan, saya akan melakukan ini dan saya akan melakukan ini. Saya berkomitmen untuk melakukan ini. Saya akan memperjuangkan ini dan berkomitmen memperjuangkan itu, ya, melakukan penyembahan ini dan itu dan seterusnya. Sebagai bukti komitmen di dalam hidupnya kepada Tuhan sebagai orang-orang Kristen yang setia. Namun, Bapak Ibu, ya, baik. Namun haruslah kita berhati-hati bahwa membuat komitmen mempersembahkan hidup kita melayani Tuhan bukan karena usaha dan perbuatan kita, tetapi itu kita dasarkan dari motivasi pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Ya, tanpa dorongan pengenalan akan kasih karunia Tuhan yang sempurna di dalam Kristus Yesus, komitmen melayani Tuhan di dalam hidup ini akan berujung pada kekecewaan. Gitu. Jadi motivasinya adalah bukan dari diri sendiri, ingin mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, tetapi melihat apa? Melihat dari kasih karunia Tuhan yang sudah nyata di dalam hidup Bapak Ibu semua. Kita berangkat dari motivasi itu, bukan dari motivasi kitanya ingin, tapi motivasi dari karena kasih karunia Tuhan yang sudah sempurna di dalam hidup Bapak Ibu. Akhirnya kita berkomitmen untuk melayani Tuhan. Karena kalau kita lihat dari hidup kitanya, dari perbuatan kitanya, dari usaha kitanya, ujung-ujungnya pasti akan kecewa. Gitu. Ya. Jadi kita harus melihat dulu motivasinya seperti apa. Dan terbukti hal demikian telah terjadi pada zaman Paulus, di mana banyak orang mengatasnamakan melayani Tuhan. Mereka giat-giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Betul. Dan akhirnya ketahuan, terbukti komitmennya teruji atau tidak? Tidak teruji dong. Tidak teruji. Kita bisa lihat di ayat yang ke-15. Bukti nyatanya. Apa di situ dikatakan? Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling dari termasuk siapa? Figelus dan Hermogenes. Ya kan? Ada bukti nyatanya. Ada bukti nyatanya. Kalau tidak disertai dengan pengertian yang benar, mengatasnamakan Tuhan, giat-giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar tentang firman Allah, komitmennya mereka juga akan buyar, pudar, hangus. Dan ini adalah salah satu buktinya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, hal yang ketiga, hal yang terakhir yang akan kita lihat dari hal ini, yang menjadi kunci, pelajari kunci, ya. Kita lihat dan pelajari kunci berhasil untuk memelihara komitmen kita kepada Tuhan di sini adalah bahwa Paulus berkomitmen kepada Tuhan di sini. Ya, ini salah satu kunci kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa berkomitmen yang benar. Berkomitmen kepada Tuhan. Ya, bahwa Paulus berkomitmen setia kepada apa yang telah ia terima dari Tuhan. Bukan Paulus ingin mempersembahkan sesuatu dari dirinya kepada Tuhan, bukan dibalik ya. Tetapi ia mempersembahkan hidupnya
kepada sesuatu yang telah ia terima dari Tuhan. Sekali lagi, Paulus ini berkomitmen setia kepada apa yang telah ia terima dari Tuhan. Ya, bukan Paulus ingin mempersembahkan sesuatu dari dirinya kepada Tuhan. Itu beda, ya. Tetapi ia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, ya, mempersembahkan dirinya kepada Tuhan atas sesuatu yang sudah ia terima dari Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya? Ya, mempersembahkan sesuatu dari diri kita kepada Tuhan dengan mempersembahkan mempersembahkan kepada Tuhan lewat apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Gitu. Kita berkomitmen untuk mempersembahkan hidup kita kepada sesuatu yang telah kita terima dari Tuhan. Gitu. Itulah komitmen yang harus ada di dalam hidup kita. Perbedaannya ada ya di situ. Tuhan Yesus yang telah lebih dulu berkomitmen mempersembahkan tubuhnya. Betul? Iya. Tuhan Yesus sendiri yang telah berkomitmen untuk hidupnya, dirinya kepada Bapa, ya, mempersembahkan tubuhnya di kayu salib. Sehingga semua dosa kita dihapuskan dan sekarang kita yang percaya pasti diselamatkan. Itu yang kita lihat untuk membuat komitmen kita kepada Tuhan. Biar gak kecewa. Iya. Gitu. Ya. Itu yang Tuhan inginkan. Komitmen yang seperti itu yang Tuhan inginkan di zaman kasih karunia. Jadi lewat pengorbanan yang dikasih lagi yang kita lihat itu supaya kita bisa membentuk komitmen di dalam hidup kita kepada Tuhan. Bukan komitmen kepada diri kita sendiri. Betul ya? Betul. Karena kalau misalnya kita berkomitmen kepada hidup kita sendiri, itu ujung-ujungnya akan kecewa. Kenapa? Karena kita akan melihat perbuatan kita. Kita akan melihat usaha kita, bukan Allahnya yang kita lihat. Bukan perbuatan Yesusnya yang kita lihat untuk komitmen kita kepada Tuhan. Tetapi usaha kita. Ya kalau sampai kapanpun usaha kita, ya itu akan menghasilkan kekecewaan. Kita hidup masih dalam daging dan dunia yang seperti ini. Jadi apakah sesuatu yang Paulus telah terima dari Tuhan itu? Perhatikan sekali lagi Bapak Ibu ayat yang ke-12 bagian B. Di situ dikatakan apa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya Bapak Ibu, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya Bapak Ibu, itu juga bisa kita lihat dari 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat yang ke-7 sampai 8. Tidak usah dibuka, sini saya akan bacakan sendiri. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Jadi apa kesimpulan kita Bapak Ibu? Jadi siapa yang berkomitmen memelihara pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini? Jadi siapa yang berkomitmen memelihara pekerjaan Tuhan dalam gereja ini? Pertanyaannya, ada yang bisa jawab? Yesus, Tuhan sendiri. Yang berkomitmen untuk memelihara pekerjaan Tuhan di gereja ini Tuhan sendiri. Bukan pendeta, bukan evangelis, bukan gembala, bukan pengurus atau jemaat. Tapi Tuhan sendiri yang mampu menjaga apa yang telah Ia percayakan kepada kita, ya, dalam tubuh Kristus ini. Paulus berkata, dia berkuasa, bukan saya yang berkuasa. Manusia berkuasa dan seterusnya, bukan. Tetapi Tuhan yang berkuasa memelihara komitmen kita kepadanya. Itulah kasih karunia-Nya. Dan tugas kita adalah memastikan kerelaan hati kita yang terbuka dan meneruskannya. Untuk terus belajar dan memahami bersama-sama tentang panjangnya, lebarnya, tingginya, luasnya, dalamnya kasih karunia Allah. Sebagai penutup Bapak Ibu, kita baca bersama pesan Tuhan yang sangat luar biasa dari Efesus Bapak Ibu. Efesus pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-20. Ya, Efesus 3 ayat 20.
Ya mungkin kita udah pernah dengar ini dan ini menjadi salah satu ayat favorit ya. 3, 2, 1. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan tahu pikirkan, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Luar biasa Tuhan untuk firman yang telah nyata untuk kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih untuk segala berkat, kasih karunia dan kesatuan hati untuk anak-anak-Mu, jemaat-jemaat Tuhan di gereja ini. Kami bersama-sama Tuhan untuk melihat kembali hidup kami yang tentunya menjadi keinginan Tuhan untuk kami memberitakan firman kebenaran kasih karunia, yaitu Injil keselamatan. Karena kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu menjadi hal yang luar biasa bagi semua orang yang percaya. Dan kami Tuhan ingin membagikan firman Tuhan itu, berkomitmen lewat pemberitaan firman Tuhan untuk banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah mendengarkan, yang hadir maupun yang menonton lewat live streaming. Kami percaya Tuhan, kami sangat disegarkan oleh firman Tuhan, dan makanan rohani ini akan terus kami benahi untuk hidup kami, karena kami percaya bahwa itu akan membawa kami jauh-jauh lebih matang Tuhan sebagai anak-anak Tuhan melalui pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Kau berkati Tuhan setiap jemaat yang hadir pada hari ini. Terima kasih Engkau sudah menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan ini menjadi pedoman dan pasti akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami yakin Tuhan bahwa ketika kami setia untuk melayani, ketika kami setia dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini, Tuhan akan memberikan banyak sekali berkat. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjutkan acara pertemuan ibadah minggu kami pada hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Saya